Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua yang telah ada lagi saat ini bersama-sama untuk kembali diisi merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Setelah sepanjang hari kita menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahannya, dan saat ini kita rendahkan diri kita lagi, cari lagi kekuatan Tuhan supaya hidup kita terus dipenuhkan, punya kondisi yang prima untuk terus ada eksis di tengah-tengah keadaan-keadaan yang semakin sukar ini. Sebab itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan, kesetiaan, segalanya dalam kehidupan kami yang telah Engkau kerjakan. Sehingga kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, untuk selalu menikmati betapa indahnya hadirat Tuhan, betapa kuatnya Tuhan mau memberikan kebaikan-kebaikan, kekayaan-kekayaan yang penuh secara rohani dalam kehidupan kami. Sebab itu saat ini kami ada di hadapan Tuhan, saat ini kami ada merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk memperhatikan lagi suara Tuhan, firman Tuhan, kebenaran-Mu yang akan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya bagi pekerjaan Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hati Tuhan, sampaikan penghiburan Tuhan, sampaikan nasihat Tuhan bagi setiap kami, kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Kami perlukan itu semuanya Bapa yang baik. Sebab itu kami terima semua kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur saat ini. Dan Roh Kudus pimpin kami terus mengerti banyak hal dari segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kita boleh ada di hari ke-21 dari bulan Agustus. Satu hari yang penuh dengan sukacita, satu hari lagi yang kita boleh lalui, kita boleh nikmati. Dan malam hari ini, saat ini, kebenaran firman Tuhan kembali menjadi cermin, menjadi kekuatan bagi kita. Tema di hari ini tetap dalam tema-tema bulan Agustus kemerdekaan, yaitu perjuangan kita. Ya, dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12 diingatkan tentang hal ini. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ayat ini hadir buat kita pada saat ini untuk memberi peringatan. Ya, mengingat lagi, perlu kita sadari bahwa hari-hari ini, ya, kehidupan kita dalam perjuangan di tengah-tengah semaraknya kemerdekaan yang sudah kita dengar, ya, hari-hari ini kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi perlu kita perhatikan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya. Mungkin kita ada dalam hidup berdampingan, ya, hidup dalam semua kayaknya baik-baik saja, semua tampak biasa-biasa saja. Tapi perlu diingat, firman Tuhan datang mengingatkan kita, hati-hati karena perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Tapi ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya, melawan roh-roh jahat yang sedang siap-siap menanti kesempatan-kesempatan ketika kita menjadi lengah, ketika kita menjadi tawar hati kita menjadi dingin. Ya, tulisan ini dituliskan oleh Paulus, surat ini, kebenaran ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Yang kita tahu di surat Wahyu, ya, penulis yang lain yaitu Yohanes, ya, menyampaikan satu pesan juga kepada jemaat Efesus. Mengingatkan tentang bahaya kasih yang menjadi dingin, kehilangan kasih yang mula-mula. Mungkin karena keadaan dan lain sebagainya, hari-hari ini dalam tema-tema kemerdekaan diingatkan juga dari kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kemerdekaan ini membuat kita menjadi lengah, udah bebas dan ya bersantai-santai saja. Kita lupa bahwa perjuangan kita ini sementara ini, ya, kita sedang melawan roh-roh jahat yang sedang
menanti-nanti kesempatan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, seperti singa yang berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Seketika pikiran kita karena satu dan lain hal, berita-berita yang kita dengar, ketakutan-ketakutan yang terus ditimbulkan, kejahatan-kejahatan yang mungkin kita lihat, dipertontonkan atau apapun, ya, yang membuat kita perlu menyadari bahwa hari-hari ini kita perlu berjuang lebih lagi. Tapi bukan dengan perjuangan secara jasmani. Ya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 10, ya, dituliskan tentang sikap Paulus. Ya. Di dalam ayat yang ketiga dan seterusnya nanti kita sampai baca ya. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Dan ini perjuangan kita. Bagaimana ketaatan kita mencapai level, mencapai tingkat yang dikatakan sempurna. Karena memang tidak mudah menjadi taat dan percaya. Ya. Seringkali sulit melihat ya keadaan-keadaan yang ada. Karena memang firman Tuhan katakan hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Tapi sekali lagi, kita tidak berjuang dengan cara duniawi. Kembali kepada Efesus, kita dilengkapi dengan perlengkapan rohani. Ya. Ayat yang ke-13 dikatakan sebab itu, dari Efesus pasal 6. Ya. Ambillah seluruh, jangan setengah-setengah, perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Kuatkan, berdiri tegap. Ikat pinggang kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat yang ke-19 itu dia minta untuk Paulusnya ya. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Hari-hari ini kebenaran perlu diberitakan. Injil keselamatan perlu dilakukan. Inilah perjuangan kita. Seringkali kita menjadi ogah-ogahan atau itu menjadi tugas yang lain saja. Pekerjaan misi itu orang lain saja. Kita lagi enjoy dengan diri kita atau dengan perjuangan kita sendiri, dengan pergumulan kita sendiri, sehingga kita lupa perjuangan ini.
Sebab itu Tuhan tolong kita. Kemerdekaan yang sudah kita terima karena Kristus. Ya, kebenaran, kemerdekaan yang sejati yang sudah kita miliki, tetap kita dapat terus mengisi, ya, memperjuangkan isi kemerdekaan ini dengan melayani Tuhan, mengerti lagi kehendak Tuhan, mencari lagi kehendak Tuhan, apalagi Tuhan. Kerinduan hati kita, sungguh-sungguh semua Injil damai sejahtera ini dapat diberitakan. Ya. Sekalipun ada tantangan pergumulan, puji Tuhan. Di awal bulan Agustus saya dapat tugas, ya, untuk melayani dan menyampaikan tentang menghitung hari. Dan saya terus menghitung hari-hari kita, dan saya dihiburkan ayat yang terakhir akan kita buka, ya. Yaitu dalam Mazmur pasal 23. Ya. Mazmur 23 ayat 4. Ya, sekedar intermezzo saya kasih tahu kenapa Mazmur 23 ayat 4 ini saya buka. Karena memang kita hari ini ada di hari ke-234. Ya, Mazmur 23 ayat yang keempat, ya, bukan sekedar angka-angka atau main-main angka, tidak gitu ya. Tapi saya sangat suka dengan ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi rema-rema tertentu, ya, pada waktu-waktu yang luar biasa. Pada hari ini khususnya, ya, pada saat saya menghitung hari, ternyata hari ini adalah hari ke-234. Saya suka angkanya, 234 adalah satu angka yang terus maju, ya. Dan ketika saya ingat Mazmur ini, Mazmur 23, kita tahu dalam perjuangan ini kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menjadi gembala kita yang baik. Dan di ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, gada, tongkat, senjata-senjata peperangan, ya, alat-alat untuk kita perlu miliki, ya, itu bicara tentang kuasa dari Tuhan. Mari, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ada roh-roh jahat yang terus menanti-nantikan. Kenapa? Karena dia juga tahu waktunya ini sudah singkat. Sebab itu bersemangatlah, berjuanglah. Karena Tuhan juga telah menyertai kita. Kerjakan keselamatan kita. Tema ini hampir segera rilis, ya. Habis waktunya. Karena kita akan memasuki tahun yang ke-74. Gereja sosial ini diberkati Tuhan. Ya, tema-tema yang ada terus menuntun kita, membimbing kita, dan harus jadi. Kita menjadi orang-orang yang mengerjakan perjuangan ini. Mengerjakan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk penghiburan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang tawar hati, atau orang-orang yang digeser, dibimbangkan Tuhan Yesus. Dibuat menjadi takut, tapi kami tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab itu kami berdoa untuk seluruh aspek dari kehidupan kami. Khususnya juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa, tetap naikkan doa-doa ini untuk segala orang-orang kudus yang terus ada di dalamnya, memberitakan Injil damai sejahtera supaya seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia boleh mengenal juru selamat. Bahkan seluruh dunia ini, hari-hari ini pekerjaan-pekerjaan misi yang sedang dikerjakan, Tuhan juga beri, Tuhan juga bawa dalam kemenangan Tuhan. Sebab itu kami serahkan lagi roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami sebagai alat-alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sosianim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.